وأصحاب الأعلى وأصحاب البكير خصوصا أولاد وبنات وأزواج وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأولياء والعلماء والصالحين وأبائي وحبايبي رضي الله عنهم وسلم ثم إلى أرواح حبايبي ومشيخي رضي الله عنهم وسلم ثم إلى أرواح أختي وأخواني وعمامي وعمتي وأخواني وخالتي وبيتي وتلميذ وصحبي جيراني وثم إلى خصوصا من جدتي جدتي وولدي وجدتي واحدة وثم إلى أرواح جدتنا وجدتنا وأبائنا وأمهاتنا وحبايبنا ومشيخنا ومعلمنا وأستاذنا وعمامنا وعمتنا وأخواننا وخالتنا وإخواننا وأخواتنا وقريبنا وتلاميذنا وأصحابنا وجيراننا وأمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حضور الحادث العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يضيق رسول الله شرك في ذكر وتجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على ربي زدني علما وارزقني رحمة وألهمني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني رحمة وألهمني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني رحمة وألهمني بالصالحين. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في القرآن الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على الفاتح
kepada para habaib, para asatidz, para hujjah, juga bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkat izin, rahmat, bantuan, pertolongan, dukungan dari Allah Rabbul Alamin, sampai pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan tugas yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan tujuan agar ilmu yang kita tuntut bisa menjadi pedoman penuntun menuju kepada keselamatan. Yang kunci keselamatan, judul keselamatan adalah apabila orang hamba diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan ini, saya mohon yang duduk di belakang tolong maju ke depan ya. Jangan memisahkan diri. Kalau di tempat rahmat jangan memisahkan diri, maju ke depan. Kalau depan masih kosong jangan duduk di belakang. Pada malam Selasa yang lalu kita sudah mendapatkan pemberitahuan bahwa bagaimana orang-orang di luar Islam memiliki anggapan tentang agama ini dengan berbagai macam anggapan. Dianggap penyebab tertinggalnya umat Islam dari kemajuan apabila tetap berpegang pada syariat. Jadi dianggap norak. Ucapin dua muslim ketemu mengucapkan assalamualaikum dianggap norak. Yang keren tuh hello, hai, itu nggak diajarin sama Nabi kita. Mereka bermacam-macam dengan modal pendidikan tinggi yang bukan secara tuntunan Al-Quran. Mereka mau mengatakan bahwa mereka lah yang benar, Islam itu salah. Padahal kalau betul-betul orang menelaah, mengerti, mereka akan bangga menjadi umat Islam. Karena apapun poin-poin yang ada di dalam keislaman, justru yang menyebabkan orang bisa maju dengan sebenar-benarnya maju dan tidak berpenghujung sial, tidak berpenghujung bangkrut, tidak berpenghujung hancur. Dalam persoalan bank saja, apapun sebutannya, ya, riba itu mau dikhilah bagaimana juga tetap haram, akan membinasakan siapapun yang menggunakan uang riba. Apakah Islam tidak mengajarkan? Ada di dalam Islam aturannya. Berbagi hasil, untung bareng, rugi bareng. Ya. Karena zaman ini isinya sudah kebanyakan. Sekali lagi saya ulangi. Karena dunia ini isinya kebanyakan orang-orang yang gak waras, yang memang sudah menjadi budak perut. Mereka bermacam-macam. Orang kalau sudah menjadi budak perut itu macam-macam. Ada yang kiai, ada yang habib, ada yang ustaz, ada yang haji. Apa saja yang Quran dan hadis bilang haram, mereka cari itu jalannya, bagaimana caranya. Habis bagaimana kata umat yang bodoh nih. Kalau kita tidak mengikuti cara kemodernan hidup sekarang ini, bagaimana kita bisa maju? Itu sudah kena berarti. Itu sudah kena berarti. Ya. Makanya rumus apabila seseorang mendapatkan hadiah dari Allah Rabbul Alamin 3 hal, maka orang itu sesungguhnya sudah mendapatkan anugerah yang sebenar-benarnya dan anugerah yang paling agung. Jangankan untuk melebihi anugerah yang Allah beri itu. 3 hal itu tadi, nyamain saja nggak bisa. Apa dia?
Itu sudah terasa kadang-kadang sampai marah, cuma belum tuntas karena kebetulan fisik saya pada waktu itu belum begitu sehat. Yang pertama-tama adalah al-wuquf ala hududihi. Wukuf di sini maksudnya berhenti, patuh kepada rambu-rambu agama. Kalau Allah sudah bilang jangan, Rasulullah bilang jangan, pasti dia tak terjadi. Walaupun nafsunya mau, walaupun di depan tuh ada janji-janji sukses, janji-janji berhasil, janji-janji, itu gak bakalan benar. Ibarat bunga plastik, ibarat buah plastik, ibarat orang di padang pasir yang dalam keadaan haus, kemana saja matanya memandang, itu dia lihat oasis, dia lihat itu mata air yang memerintahkan dia untuk menghabiskan sisa tenaganya nguber air yang menjanjikan itu tadi. Kalau seandainya dia diam di tempat, mungkin matinya lambat. Tapi karena fisik yang sudah tinggal sisa itu, dia dibujuk oleh fata morgana, dia melihat ada genangan air yang menjanjikan dia bisa terselesaikan doma, dia bisa minum. Dia jalan ke sana, maka sisa fisiknya itu akan jadi berkurang lagi. Begitu sudah dekat, nggak ada ternyata. Noleh lagi ke tempat yang jauh, dia lihat tadi ada mata air situ. Terus begitu. Sampai akhirnya dia hanya mati terbungkus dalam haraman. Yang sebetulnya kalau ada orang-orang yang menjanjikan, yang merasa dapat keberhasilan dengan jalur melawan Allah dan Rasulnya, maka unsur-unsur yang dianggap bisa menjadi penyebab dia sukses sebetulnya sedang merambat itu untuk mencari batang lehernya, untuk dicekik tenggorokannya supaya matinya cepat. Berapa banyak orang kerja di PHK, dapat bersama, katakan diberhentikan, dia dapat bersama. Dia ngobrol sama bininya, ini gimana ini, sekarang saya udah gak ada kerjaan ini, saya dapat bersama sebegini. Bininya kasih pendapat, gimana kalau kita usaha kecil-kecilan saja, home industry. Misalnya nih, home industry apa? Kita coba yuk, kita beli singkong, kita bikin keripik di warung-warung. Beli dulu jangan banyak, 2 kilo, 3 kilo aja kita iris. Beli, kupasin, dijemur, dicuci, dicupas, dicuci, dipotong-potong, dijemur, digoreng, masukkan plastik, pakai lilin, bikin berapa recek, taruh di warung, laku keras. Sampai pesanan masih banyak datang. Bikin nambah lagi yang awalnya 2-3 kilo, jadi 5 kilo, laku keras. Jadi 10 kilo, laku keras. Datang setan. Bujuk si bini atau bujuk si suami. Gimana ini? Kita keteter, kalau ini terlalu banyak, ini persediaan singkong yang harus kita jual. Kita mesti punya alat potong. Ya kita tak punya duit buat beli alat potong, ya sudah kita kredit. Karena kan pemasukan juga paling berapa kita bayar kredit pemasukan kita kan lumayan. Ya sudah, mulai dia kredit barang untuk mempercepat hasil produksinya. Begitu dia naikkan kontrak kredit, langsung rahmat Allah itu tidak ada lagi pada ibu dan suami itu, suami dan istri itu. Banyak bikin titip di warung, ada aja tuh plastiknya bolong lah, jadi alot, orang gak beli, macam-macam. Sampai akhirnya bayar kredit gak bisa, anggunin surat rumah yang cuma satu-satunya, bayar utang gak bisa, akhirnya rumah hilang, usaha gak jalan, hidup melarat. Akibat apa? Mayurgib kehududillah. Dia tidak berhenti di pada pembatasan-pembatasan. Kan Allah yang maha benar. Dan Allah yang sudah memberitahukan kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umat. Karena Allah memberikan mandat penuh kepada Nabi Muhammad untuk
menjadi penilai dalam kepengurusan program umat. Mana buktinya? Allah sendiri menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa mereka? Jin dan manusia. Sebagaimana memang identik, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Aku, untuk menyembah kepada Aku. Katakan kepada mereka, kalau betul mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Aku. Katakan begitu kepada mereka, agar mereka mengikuti Engkau. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan, ma'adakumar rasul fakhudhuh. Apapun yang didatangkan oleh Nabi SAW, apapun yang dibawa ajaran oleh Nabi SAW, apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW, fakhudhuh, ambil, jangan dipilah-pilah. Dalam ayat lain, Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Itu asas agama. Itulah asas agama. Jadi bukan sholat. Asas agama itu bukan sholat. Bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umroh. Amal sebanyak apa juga, kalau yang cara mengerjakannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, nol. Dai ngaco kalau dakwanya tidak sesuai yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Maka tidak berguna dai itu, walaupun dia sebagai kiai besar, punya pesantren, muridnya banyak, bahasa Arabnya pinter, luar biasa, hubungan internasionalnya, apa segala macam, tetap bakal ujung-ujungannya mublisun. Bakal jadi orang yang bangkrut. Paham? Ini pengajian penting yang ngantuk-ngantuk cuci muka ya. Saya nggak senang melihat orang kalau lagi ngaji urusan penting keimanan pakai tidur-tidur, nganggap remeh. Ini tanda haku namanya, menganggap remeh. Jadi sebagai umat Islam itu mesti keren. Begitu Allah bilang enggak, Rasulullah bilang enggak, berhenti. Walaupun nafsunya mau. Makanya lihat ketika puasa. Begitu toatnya kita. Subuh ya berhenti, udah makan, minum apa, berhenti, udah berhenti. Nah sekarang kalau ada orang puasa Ramadan, dia tidak niat di malam hari, kemudian masuk subuh, mau sudah sahur kek, mau belum kek, dia puasa tanpa niat, tidak sah puasanya. Maka tak boleh. Udah yang nggak sah puasanya, makan minum bebas tak boleh, nggak hormat Ramadan. Nggak boleh kita ngomong, bagaimana sih? Nggak bisa, itu nggak masuk. Itu otak syaitan. Kalau begitu gimana? Gimana? Sebagaimana orang di akhir zaman begitu. Dakwah itu sampai seperti Islam butuh penganut. Ngebujuk, luar biasa, apa segala macam. Apa ini? Kalau ngebujuknya tujuan menyelamatkan orang itu, memang disuruh. Tapi kalau tujuannya, motivasinya untuk supaya Islam ini kuat, tidak perlu kau yang menjaga Islam. Yang menjaga Islam adalah Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau kau diperintahkan kau menjaga Islam, kau diperintahkan menjaga keislaman dirimu. Itu. Paham? Kalian langsung gede. Jadi kalau orang sudah dapat itu tuh, udah punya di hatinya tuh rem, berarti dia sudah mendapatkan salah satu daripada anugerah amin. Watanya al-wafa bi'ahdi. Konsisten. Tepat. Jujur. Di dalam mentaati, meyakini janji-janji Allah atau janji-janji dirinya. Dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Apa sih isinya tuh dua kalimat syahadat? Isinya apa? Artinya aku siap taat kepadamu ya Rabb. Aku siap taat kepada Nabi-Mu ya Rabb.
nafsuku, anak istriku, guruku, pimpinanku, anak buahku, objekku, pabrikku, kerjaku, tidak akan aku taati kalau tidak ada unsur ketaatan pada Engkau dan pada Rasulmu ya Allah. Itu maksudnya. Waduh, untung kita dikasih sholat 5 waktu. Untung, kalau enggak mungkin subuh ke zuhur di tengah-tengah bisa dikafir. Ditaruh zuhur. Iman dicas tadi itu supaya iman subuh tadi itu balik lagi. Antara zuhur ke asar banyak lagi melakukan hal-hal seperti apa? Masuk lagi asar, dicas lagi. Masuk lagi maghrib, masuk lagi isya. Yang paling takut antara isya dan subuh. Makanya ditaruh witir penutup sholat, benteng. Jadi sebelum tidur kita bikin benteng. Karena syaitan itu nyerang waktu tidur, kita diserang. Dia mimpi wujud. Ada orang yang mesti kita hormatin, datang ke mimpi, gitu. Datang ke mimpi seseorang, ada seseorang yang wajib dihormatin. Datang ke mimpi seseorang dengan bentuk menyeramkan, bahwa akulah kayak mau bunuh dia lah apa segala macam. Sampai bangun tidur dia dendam sama yang dia impiin itu. Padahal yang dia impiin itu tidak berbuat apa-apa dan tidak kenapa-napa. Itu adu domba setan namanya. Makanya Imam Haddad mengajarkan dalam pagi itu ada wirid lebih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri syaithanin wa hamma kulli amin lamma ada. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun ada. Itu. Jadi kira-kira kalau tahu begini nih, syaitan kan enggak pernah tidur. Emang syaitan tidur? Enggak tidur syaitan. Ada seorang pernah tanya kepada Sayyidina Syekh Abdullah bin Adham. Ya Syekh, hal syaitan naik, apakah syaitan tidur? Allah hikah syaitan, ketawa ya Syekh Ibrahim. Kalau syaitan tidur, aku bisa istirahat. Jadi syaitan tidak tidur-tidur. Mana buktinya? Kalau warung aja ini 24 jam. Nah, bagaimana kalau warung dibuka, yang jaga tidur? Ada contohnya sebetulnya gampang. Untuk mengambil contoh itu gampang. Kalau gak goblok-goblok amat mah tidak. Kecuali gobloknya habis ribet. Maka kelompok kan saya udah bilang, orang nggak perlu matanya gede, pedang juga matanya gede. Pedang semua ikan pedang ditangkapnya kaget, pasti itu. Gak ada lagi santai gitu dia anak bininya, gak ada. Pasti kalau ditangkap kaget, gitu. Nanti dalam badan kotor, dijemur masih kotor. Diambar, segala macam dibolak-balik, kotor. Masukin pakai disusun, kotor. Bawa ke pasar jual ke agen, didongkel belinya masih tetap kotor. Dipotong-potong, diguyur air panas sama ibu-ibu di dapur masih kotor. Digoreng cuma mulai kotor dikit, tapi tetap kotor. Kalau belum sokel matanya nggak bisa dia, nggak tetap kotor dia. Nah ini contoh orang yang otaknya budek. Wah, orang kuping budek ini kita capek ngobrol sama dia. Bagaimana yang otaknya budek? Nah, sehat bener. Itu kan buat orang, buat baik. Gitu. Gilanya habis. Orang paling bahaya gila dalam waras. Tapi waras dalam gila. Gila dalam waras istimewa. Tapi waras dalam gila itu bahaya. Iya, Mughala Al-Majanin. Ada kitab namanya orang-orang berakal yang gila. Tergila-gila kepada Allah, tergila-gila, wah mengidolakan. Kayak Laila Majnun, Qais dan Laila, dua-duanya gila, begitu ketemu baik. Jadi rindukanlah sesuatu yang membuat kau selamat. Berdekatlah kepada sesuatu dan seseorang yang menyebabkan kau jadi mulia. Jangan malas balik. Nah ini cara beragamanya kan sekarang urusin selera. Ada orang begini juga pakai telur, yang satu kagak doyan pakai telur, yang satu doyan jazim, yang satu kagak, yang satu namanya kari, mie ayam kari, yang ini kagak. Ya, begitu beragamanya seperti kayak makan indomie. Jadi dia beragamanya seperti dia memakan indomie tergantung selera.
Makanya sekarang macam-macam, nasi goreng setan, makan setan semua. Gitu. Bakso namanya macam-macam, bebek macam-macam namanya. Orang zaman sekarang ini sholat tentang tahajud ular makan. Gila ini orang sekarang gila habis. Enggak ada sisa-sisa. Kemudahan-mudahannya diambil semua. Yang begini mau husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Khayal. Mau teriak-teriak sampai serak, mau copot dari itu lidah. Lidah kita lidah sapi malas. Jawab. Kalau nggak jawab sapi berarti. Lidah manusia sama lidah sapi mahalan mana? Mahalan lidah sapi. Otak manusia sama otak sapi mahalan mana? Telur ayam mani orang yang laku yang mana? Ayo bawa mani sebelah dua yang tiga. Ditabung ya. Tapi telur ayam 3 biji orang beli, 1 orang beli. Jadi nggak bisa berlaku. Ternyata mahalnya manusia kalau di dalam dirinya ada taat. Gitu. Bapak saya anak tawaran taat. Laki saya kalau bini taat. Gitu. Paham itu? Makanya kalau lagi nikah tuh saya kadang-kadang suka pengen bawa minyak tawar kalau hadir nikah. Kembung menurut saya. Semoga 2 mempelai ini menjadi sakinah macombro gak bakalan ada sakinah mawadah warahmah kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Nah nikah ini dibawa naik motor kemana tahu, sampai angin mana aja lu masuk. Belum. Ngomong-ngomongnya kebanyakan ngomong, belumnya gede. Ajar mau kudu begini aja udah, jadi nggak pakai istikharah, mau ngaji lagi ngaji, nggak mau ngaji ahlan wasahlan, aja. Banyak alhamdulillah masjid kita nggak ada pintunya, otomatis lari nggak betul. Iya, gitu. Sebab dalam agama orang siapa yang pantas diberikan kabar basyiran, siapa yang harus diberikan nadhiran. Basyiran, Nabi kan begitu dakwah. Basyiran dan nadhiran. Menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan ancaman. Makanya ditaruh paling depan di surah Al-Baqarah waktu bulan puasa saya sampai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bimuradik. Allah Maha tahu dengan maknanya Alif Lam Mim. Dzalikal kitab ay hadzal kitab ya'ni Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Artinya apa yang disampaikan qat'i, apa yang tertulis qat'i, pasti benarnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa, yang memiliki rasa takut kepada Allah. Yang memiliki rasa takut kepada Allah. Baca Quran dulu di bulan puasa sampai dapat 8.800 setengah khatam misalnya, tapi kagak ngerti apa yang dibaca, berarti cuma dapat pahala. Kelar baca Quran korupsi lagi, kelar baca Quran selingkuh lagi, kelar baca Quran bohong lagi, kelar baca Quran pura-pura lagi, pahalanya habis. Makanya begitu-gitu juga. Nah, bebek pakai jas, pantas kan? Hah? Bebek aneh namanya. Orang gimana karakternya?
Kan sudah banyak cerita tiap hari. Ada orang karakter ayam kampung, telur sekali aja ributnya ramai banget kalau apa ayam lain udah kalah. Ada nggak gitu? Nah itu tipe-tipe perempuan-perempuan yang bikin kebayaan satu sampai hari kiamat disebut-sebut. Padahal jeleknya banyak banget. Sampai kependem tuh kebayaan satu kependem. Yang gak inget itu aja dah. Itu perempuan-perempuan namanya karakter ayam kampung. Ngagul aja kerjanya kayak burung merak. Burung merak kan benar-benar menggaring buntut, tunjukin warnanya, gitu, tunjukin warnanya. Megar lagi, kada hidupin dan kada megar lagi. Ya kira dipuji itu yang begitu. Waduh, luar biasa. Yang perlu didatangin hati, bukan muka. Ada lagi orang karakternya tikus loteng. Karena mau turun ke bawah takut mau kucing, dikit-dikit kabel, bohlam pada koslet. Itu bisa terjadi sama laki-laki, bisa terjadi sama perempuan. Kalau sama lelaki biasanya suka ngasut orang. Gitu. Kalau sama perempuan tuh suka bikin pusing. Ada aja masalah. Kalau kena bisa tukar mepancing, tukar mepancing. Kagak ada senang-senangnya. Itu kalau kena naik, ngajak dia naik di perahu di tengah laut. Udah. Kalau kita nggak cemburin dia, kita dihantam hiu. Dia aja yang kalian. Ada yang begitu? Banyak yang begitu. Wahai manusia tertegang. Kalian ini cuma tidak bisa berbicara karena kalian anggap video itu syuting, distorkan ke dalam, padahal mereka tidak melihat kamu. Tapi nanti di rumah nanya, nyawa tadi. Ya ibu-ibu kita makan begitu. Kagak beda bicara. Jadi perempuan itu paling harus dikasihani, paling harus disayangi, paling harus dimuliakan. Karena dia adalah madrasahnya anak. Makanya kalau punya anak perempuan, sebelum punya anak perempuan, pilih ibunya dulu. Wah benar. Kalau ibunya main bola, anaknya ditondok. Benar. Biar singkong di blender, loyangnya bagus begitu. Wah cakep. Tinggal dikasih coklat mesis juga, rada-rada keren. Singkong pakai coklat mesis. Itu namanya singkong 2002. Agamanya 4 miliar, loyangnya penyok. Penyok apa gue? Gitu. Wanita adalah tiang negara, bener. Rubuh negara kalau udah berseng deh. Laki yang di DPR, pulang digilir, pulang salah di undang-undang. Bener-bener. Kira laki belum ngomong begitu. Gak bakalan orang kalau gak geblek dapat bini geblek juga. Begitu. Nah kalau kena lu geblek bini lu kagak kesian bini lu. Cuman kebanyakan memang ada orang-orang baik bininya rada-rada geblek. Ada banyak. Sampai berapa ton itu? Banyak. Ya. Makanya ada satu hadis sebelum kita lanjutin nih. Nah, saya lagi nyatet di sini nih. Rasulullah SAW Sitatun asya'hunna gharibah. Ada 6 perkara yang pada 6 perkara itu terdapat keanehan. Apa? Bila 6 perkara itu istidadil mawatir, berada pada 4 posisi. Jadi ada 6 perkara menjadi aneh kalau 6 itu ditaruhnya di tempat yang 6 perkara. Di 6 tempat. Apa dia? Yang pertama-tama al-masjidu gharibun bima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid jadi aneh kalau dibangun di tengah-tengah kampung yang penduduknya kagak sholat. Masjid dibangun di satu tempat, di satu kampung yang orang kampung ini kagak sholat. Lalu buat apa masjid? Masjid buat apa kalau nggak dipakai? Itu.
Aneh. Wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Al-Quran itu menjadi aneh, menjadi asing bila berada di satu rumah yang tidak membaca Al-Quran. Quran cuma disundur, dicium, disundur, dicium, disundur, dicium. Makanya salah satu pertanyaan malaikat munkar wa nakir, wa ma imamuka? Apa imammu? Siapa pemimpinmu? Apa pemimpinmu? Kalau memang cuma bisa nyium-nyium dulu, nggak bakal bisa nyamut. Kata malaikat, jago lo ya. Emang kagak pernah baca. Quran dari tahun 2000, dari tahun sebelum 2000, dari tahun sampai 80, sampai tahun 2000, Qurannya itu juga gak pernah diganti dengan yang baru. Kalah sama kaos oblong dan celana dalam. Berpikirin omongan Tuhan. Kalau pada sobek di Quran, orang-orang naruh duit di Quran, naruh kertas, catatan apa aja di Quran, kurang ajar. Bulat-bulat dibikin, ditaruh tempat-tempat rest area segala macam, dilepas ini, ditaruh di ubin, bismillah, nama Allah itu. Ngawinin, cuma ngarepin kado, pakai bismillahirrahmanirrahim, nama Allah dibuang-buang. Makanya ke rumah tangganya ada aja macam-macamnya. Udah nama kurang ajar, lo nikah jadi songong Allah. Makanya kalau ada percetakan di sini nih jangan takut kagak dapat order. Kalau ada orang-orang yang pakai mau bikin undangan pada bismillah jangan mau. Mau bikin yang 40.000 kayak gitu jangan mau udah. Enggak. Oh minta maaf kalau tulisan bismillah mau langsung enggak ada. Sebab ini yang baca nih kadang-kadang yang jidatnya hitam aja udah baca dibuang. Jadi bungkusan kaca ujung-ujungnya. Coba orang kafir kurang aja mau Quran. Lu yang ngajarin. Banyak tak begitu? Gitu. Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiq. Quran itu menjadi aneh, terasa asing berada di hati orang fasik. Orang fasik kalau baca Quran, dia ngerti Qurannya, dia ngerti bahasa Arab, dia baca Quran. Waduh, kalau baca begini bisa gak dapat duit nih. Iya, robah, cari. Jadi sinonim daripada ini yang dimaksud adalah ini bukan beragama cara modern zaman Nabi. Ini udah gak layak kita mau. Waduh, tinggal yang paul-paul ahli tafsir. Suruh bikin letak. Tafsir dari mana? Tafsirannya beda semua sama ulama. Diberitahukan kepada yang baru ngaji jangan kaget pengajian kita memang begini. Gitu. Tinggal musyawarah dan begini ntar ngaji lagi apa kagak. Paham itu? Wal mar'atul muslimah salihah gharibatun fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khuluq. Perempuan muslimah yang solehah terasa janggal, ganjil dan asing berada di lingkungan atau menjadi istri orang yang zalim, yang akhlaknya buruk. Artinya kalau lakinya buruk, kawin sama perempuan solehah, aneh. Subuh dibangunin, bang bangun bang, sholat, bang puasa, bang tahajud, ngatur mulu, wah ribut dah. Padahal kalau aturan begitu mah turun sama bini. Yang kagak boleh nurut sama bini itu yang iya mama. Iya mama. Mama mau apa juga kakak turutin. Mama mau masuk ke kamar neraka sekarang. Iya mama. Gila lo. Jadi lagi tolol. Tahu bini pelit, mau saudara udah bicara malu sama bini. Pak perempuan paling gampang digodain pak. Dia lagi nonton TV nih, pegang remote. Kita mudah-mudahan ambil kertas sampean sama pulpen. Salah lagi. Cari perhatian, beda nengok. Dia belum tahu nih masih begini. Masih dengerin bagus mana nih. Aduh. Kenapa sih dari tadi adu-adu terus? Bukan ini besok. Minggu depan nih papa mau dapat bohongan papa ikan perdata. Ya saya gitu papa.
positif aja. Saya gitu. Saya besok ini minggu depan rencana insya Allah mau dapat objek 4 miliar. Lagi ngitung nih, maksudnya mau ngasih guru 1 miliar. Gua kalau percaya. Gue jawab Pak Bidi. Aku sakit juga menengokin lu. Masih guru. Langsung jawab ini. Kebanyakan. Masjid 1 miliar. Tinggal 2 miliar dong. Mau bapak kasih 1 miliar. Tinggal 1 miliar. Bini kalau dibikin laki gila. Mana ribut. Omnya kagak ada. Oh. Tuh. Gitu. Tapi kalau perempuan soleha, alhamdulillah. Kakak manggilnya kakak. Iya. Oh, kalau kakak enak di berapa aja. Kalau papa bangun tidur rebek mulu kagak lancar. Ya bocah. Itu segini masih protes. Kita kalau nggak di sini nggak bisa ketawa. Nah, yang pura-pura. Begini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih jadi ya Pak. Oh, masih Bapak baik. Ya kan, masih kalau jadi kaki. Begitu. Mau apa kamu kalau saya dapat? Enggak. Terserah. Bini soleha, terserah. Ditanya apa ya terserah. Bukan kayak pimpinan pramuka laki jatuh. Kakinya bego, pegang bambu, pegang tambang. Oh, pramuka. Ada, wah banyak di sini banyak. Bertunjuk nih. Jangan, nggak boleh taat yang tidak ada tempatnya, nggak boleh taat putusan agama kita tadi itu. Kalau ada perempuan itu binasa. Taatnya kalau dia ngajarin baik, ngajarin bener, begitu. Wah, majelis kita alhamdulillah banyak banget perempuan bener banyak. Saya tahu. Cuma kadang-kadang di tengah jalan tergoda. Makanya ini saya lagi ngomong begini untuk mereka kembali kepada aslinya. Laki-laki juga perlu tahu diri. Supaya soleh sama soleha, tidak akur, tidak ada yang menderita. Nah, kalau ini soleh laki kagak, semua urat ini. Paham ya? Itu rumusnya kembali ke yang tadi itu. Tadi, hukum fi hududi. Jadi pedomannya itu. Kak, saya mau begini Kak, boleh Kak? Allah dan Rasulnya bilang iya. Astagfirullahaladzim, langsung istighfar, bukan aja ke main tinju. Kadang-kadang gitu, gak boleh itu malu. Mau jadi laki gak jadi, kemudian bener gua gak tau dari gak ada main McTenson perempuan begitu. Paham ya? Oke. Diberitahukan kepada ibu-ibu yang kira-kira kurang kembung. Ya, jangan marah-marah, ini lagi ngomong bukan buat ibu-ibu ini mah. Kalau berasa ya berarti ya. Paham? Perempuan nggak usah tahajud, nggak usah. Kau ibu-ibu nggak usah tahajud. Ahmad bin Soleh yang ngomong. Nggak usah puasa sunnah. Ahmad bin Soleh yang ngomong. Taati suamimu, kau akan lebih mendapati martabat lebih tinggi dari perempuan-perempuan yang puasa sunnah dan tahajud. Karena jihadnya seorang istri taat sama suami. Sampai orang tuanya pun bisa masuk surga dengan sebab si istri taat kepada suami. Jangan sampai orang tua sudah meninggal dunia karena anaknya menjadi perempuan, menjadi istri, bikin sakit hati laki. Terus-terusan yang dikirimin bara api ke kuburan orang tuanya. Kau tanya sama omongan gue ini kepada siapapun orang alim. Jika mereka betul-betul ilmunya solid benar, pasti mereka akan mengatakan solid, saudara, benar. Nanti itu. Nggak usah. Buat apa tahajud? Buat apa? Banyak-banyak baca Quran buat apa? Puasa sunnah banyak-banyak hanya untuk menutupi kekurangan yang sangat berbahaya. Orang diabetes itu harus potong kaki, diamputasi supaya tidak berjalan, bukan begitu? Kamu tidak dari Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ba'idna min dzalikal bala ya Allah. Itu aja udah bini maka lihat laki kapan aja mukanya enak.
Laki duduk di kursi, dia duduk di bawah. Laki duduk di bawah, dia duduk di bawah. Yang laki duduk di kursi di bawah, dia duduk di atas. Ini namanya perempuan pemain bola kan begini. Kayaknya menendang kepala laki gitu. Paham ya? Gitu. Jangan tegang-tegang kalau waktu ketawa aja kalau ini. Bukan, awasin tidur kalau kayak udah pernah ketawa nih, kita ketawa. Jangan kekuatan mahal ketawa. Yang tidak pernah ketawa malaikat Jabarnya. Itu siapa? Ganteng-ganteng ketawa. Orang biar kagak cakep kalau mukanya selalu senyum. Tambah semuka fi wajhi akhi saudara. Senyum di wajahmu yang menghias wajah itu. Untuk saudara itu sedekah. Tapi pada tempatnya senyumnya. Main neraka senyum. Jadi waktu tegang. Waktu ngomong mati tegang kita. Bukan senyum. Waktu ngomong kuburan tegang. Tapi waktu bersahaja seperti ini ketawa senyum. Karena ketawa itu akan menaikkan imunisasi. Wah, tanya dokter. Ada dokter lagi nih, tanya. Benar-benar. Kalau dokter bilang enggak, gua suruh keluar. Dokter lain cuma setuju, mau masih ada. Benar-benar. Ketawa itu bikin jiwa. Cuma ingat, nangis kudu belajar. Kudu belajar nangis. Nangisnya nangis yang takut kepada Allah. Bukan nangis yang kagak kumpul aku. Paham? Jadi lah itu yang asing-asing begitu. Kembali juga, warajul muslimus salih gharibun fi yadi imra'atin radiyatin sayyi'atil khuluq. Lelaki yang soleh juga aneh buat perempuan yang buruk. Dianggap banyak aturan lah. Anu lah. Perempuan kan sekali ngomong enak banget. Dari Jakarta itu mau pernah girang. Bohong. Lu. Bener lah. Lah belum pernah girang anak banyak. Belum apa. Pikirin kalau ngomong. Dibeliin baju lagi. Ya Allah, cakep amat ini. Girangin lagi. Walaupun bahannya dari kemahan ikan. Girangin lagi. Ya Allah, cakep amat ini. Masya Allah, terus pakai. Jalan di depan lagi. Lagi ini kira ya Allah dipakai belian gua. Ya. Ini nasihat ini tergantung yang mau pakai kan. Lu mau pakai, lu mau benci, lu benci dah. Terserah. Gak ada urusan kan. Yang namanya dakwah gak usah mencari dicintai orang, gak usah takut dibenci siapapun. Dakwah harus sampai. Ini ada malaikat rogi, ada malaikat hati. Jangan badan masyar, badan suka-suka. Saya pun tidak ada yang kata malaikat bohong. Tidur pun kan. Benar-benar. Duduk mabuk kan. Ini lama ini lambat mabuk. Udah jangan bohongin gua aja tahu kalau di malaikat. Jadi kalau laki ngatur bini berarti laki itu punya cemburu, berarti punya sayang. Jangan amr. Para suami, nah, biar bini pada benar nih. Kalau punya bini model begitu, beliin kuda. Beliin kuda, kasih bulu ayam kayak Indian apa sih? Naik kuda sama kecil. Tiap hari perhatian. Bacok lapa. Senyum, masa ketemu lagi. Nah, godain lagi digodain. Imam Ali itu. Wah, jangan kalau ada maunya udah diturutin, yang kobe pakai bedi tatap rapi, namanya pelantar lagi. Ada tutup itu kelas. Kalau lagi pukul, tatakan itu anggap. Aduh, akhir zaman akhir. Pakai ada yang ngomong, anjing ketawa mulu. Pulang loh. Kenapa nggak tahu? Yang penting hukum-hukumnya jangan luput. Jadi
iyalah dalam hidup, duit kurang. Makan itu aja baik. Ketawa jarang. Mendingan ketawa begini. Nanti. Itu. Jangan sok kiai di sini mah. Gak laku. Nanti ya. Gitu. Macam-macam. Enggak boleh kalau kita bilang Syekhan, modal, apa pilih? Wal alim gharib baina qaumin la yastami'una ilaih. Orang alim pun terasa janggal dan ganjil bila berada di tengah-tengah kelompok manusia yang omongan si alim itu tadi pakai, gak didengar. Aneh. Apa boleh coba? Nah gitu, enak, dilihatnya enak. Saya ngomong begini, saya dasari. Ini di Al-Fatihah ada ustaz, ada habib yang suka dakwah, ada kiai yang nyamar. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu berpesan, kalau kau mau mengutus orang untuk menemui aku, cari yang mukanya enak dilihat. Rasulullah SAW. Wah, yang asal-asal kagak di, waduh, aduh, bukan main dah, mukanya enak. Yang kayak guru mau disantet. Paham ya? Jadi guru dia melihat guru enak, guru juga melihat dia enak, gitu. Jadi enak sama enak ketemu pahala. Orang ketemu dua manusia nih, muslim sama muslim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Tambahin warahmatullahi. Kalau yang ucapin assalamualaikum warahmatullahi, nyautnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas. Kalau dia ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh. Kalau dia ngomongnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuh, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh, wa ridwan. Paling atas. Dari karena saking emosi lebih dari orang. Ngerti? Nah, kalau lihat guru misalnya dalam tampakan rambut, berarti guru enak dilihat tuh. Nggak ada orang lihat bulan rambut, nggak ada. Bukan gua bulan, bukan. Maksudnya sebagai tanda kalau orang melihat bulan kan enak, bulan purnama tuh. Nggak ada kan orang rambut lihat bulan. Gerhana tuh. Jadi melihat yang indah-indah itu wajah juga membuktikan, menunjukkan bahwa hatinya suka. Sebab muka itu cermin hati. Lah mukanya asam mulu. Kalau asam ada di mangga, itu laku tukang rujak. Kalau asam ada di muka, paham? Yang paham ya paham, yang enggak ya enggak. Nganggur tadi dah. Paham ya? Jadi faktor manusia untuk menjadi muslim yang benar dan baik adalah yang pertama itu tadi. Sudahkah dia mendapatkan 3 hadiah dari Allah Ta'ala? Yang pertama apa tadi? Al-wuquf fi hududi. Patuh pada pembatasan rambu-rambunya Allah. Waktunya al-wafa bi'ahdi. Yang kedua, konsisten dengan janji Allah atau dengan janjinya. Al-wafa bil awamillah ta'ala syarutun min asyurut bima amara bihi. Artinya orang itu mesti patuh, mesti konsisten, kan udah janji menjadi muslim, udah janji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah janji aku bersaksi tidak ada kecuali Allah, berarti harus taat kepada Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus taat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa perintah Allah, apa perintah Rasul, kerjain. Begitu maksudnya. Mengapa begitu? Karena itu ternyata yang menjadi menjadi otaknya agama seseorang adalah pada kepatuhannya itu tadi. Diperintah kerjain, walau malas, walau nggak mau. Begitu. Laki empat sama bini, tapi bininya bener, kudu dibenerin, walaupun dia kesel.
Bini kesal sama laki, lakinya benar, kudu dibenerin. Karena kebenaran itu hakikatnya dari Allah. Paham? Jangan. Jadi begitu diberitahu, cerna. Suami istri cerna. Ini pemberitahuan ini dari agama bukan sumbernya. Gitu. Kalau jawabnya iya dari agama, berarti hakikatnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau aku bantah suamiku, berarti aku membantah Allah dan Rasulnya. Berarti murka Allah dan Rasulnya mengikuti kemanapun aku pergi. Perempuan keluar dari rumah tanpa izin suami, bumi menjerit. Matinya nanti bakal dihimpit oleh kuburan itu perempuan. Dan di tengah jalan bakal terkena musibah. Dalam musibahnya itu tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena musibahnya itu adalah musibah buat dia. Paham? Ngerti? Jadi jangan main-main. Kadang-kadang ada perempuan yang pikirannya picik. Kalau dikali ngajar begini ada yang kadang-kadang tuh yang ngaji belum siap. Oh ini buat perempuan pun gak ada lain, gak ada benernya. Lah ini membuatnya kagak bener. Kalau yang bener mah gak kena. Nah, kalau memang bener mah ngapain jadi marah? Kan contohnya sering saya omongin lagi jalan sendiri. Ya, apa lu bilang bawanya? Gua mandang lu yang nengok, lu merasa maunya sama. Paham ya? Nah, jadi kalau tidak menjadi pelaku nggak usah nambah. Paham? Gitu. Makanya dakwah zaman sekarang ini antik dakwah zaman sekarang. Yang pernah kepukul hukum, ngambek, marah, langsung konspirasi, langsung membuat hal-hal yang wah, bukan main kan ya. Nauzubillah men. Itu yang kedua. Wafat yang ahdi. Bila awamirillahi ta'ala syartun min syurut. Fa inna dhalika min jumlati umuruddin al-arba'ah. Karena ternyata asas kepatuhan itu dapat menerbitkan, ya, dapat menimbulkan, menjadi timbul dengan sebab ketaatan itu menjadi timbul 4 unsur. Apa saja? Sihhatul ibdi atau abdi. Ya. Benar i'tikadnya. I'tikadnya itu benar. Artinya dia betul-betul mengenal Allah Ta'ala, satu-satunya zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa, Allah Maha Alim, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Melihat, Allah Maha Berkata-kata, Allah Maha Menentukan, dan sifat-sifat yang 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala. An yakuna al-i'tiqad bi dzatillahi wa sifatihi wa anbiya'ihi wa jami'i ma ja'u bihi sahihan. Dan juga kalau sudah i'tikadnya benar, keimanannya benar, keimanan kepada Allahnya sudah benar, maka dia juga harus beriman kepada Nabi Muhammad. Para anbiya mursalin adalah utusan Allah, khususnya Nabi Muhammad SAW. Bahwa apapun yang diajarkan, yang dibawa, yang dilarang, yang ditunjukkan, yang diarahkan dari Nabi itu benar semua. Baru orang i'tikadnya benar. Enggak pakai, ya tetapi kan, ya itu udah. Jadi nggak perlu lihat orang kiai rusak apa kagak, lihat aja penilaiannya terhadap syariat. Itu maksudnya. Paham? Ngerti? Nah, kita bisa jadi tahu ini orang benar apa enggak, lihat dari komentarnya. Karena komentar itu susunan kata yang ada di hati. Susunan kata di hati dari hasil pemikiran. Pemikiran bisa timbul dari transfernya syaitan. Makanya sekarang ini paling banyak di YouTube tanya jawab. Kemudian si dai-nya menyiapkan diri untuk menjawab semua pertanyaan. Padahal Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah auhad ulama hadhil ummah, salah satu petolan umat, salah satu petolan ulama bagi umat Islam, menyatakan qul la adri, la tastahi an taqula la adri. Jangan kau malu mengucapkan aku tidak tahu. Kenapa? Fa inna kalimat la adri huwa al-ilm. Karena ucapan aku tidak tahu adalah ilmu. Jadi mengatakan tidak tahu itu jangan malu. Pernah ada satu orang syekh ditanya, tahu-tahu nih syekh bilang apa? Lah adri. Waktu muridnya protes, ya syekh, maksudnya apa kau enggak malu? Bikau dikala adri, dengan ucapan kamu tadi waktu kau mengatakan aku tidak tahu.
Kata ini Syekh, kenapa aku harus malu mengucapkan kalimat tidak tahu? Sedangkan kalimat tidak tahu itu sudah diucapkan oleh malaikat terlebih dahulu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat saja ngomong tidak tahu. Kamu alam dengan malaikat, kamu lebih pandai dari malaikat. Jadi jangan mempersembahkan diri untuk ditanya. Orang sekarang paling demen nanya. Nanti setan yang ngirim ke otaknya, tanya si Ustaz tuh, tanya begini, tanya si Habib tuh, tanya begini. Akhirnya ditanya pertanyaan yang membuat si Habib, si Ustaz, si Kiai, si Dai menjadi terjerumus karena salah jawab. Sebab dia malu kalau bilang gak tahu, dia malu. Kayak orang jadi imam, begitu kentut, berani dia mundur. Kalau merasa kita tahu diri kita, kalau gue batalin tengah sholat nanti, terus gue malu untuk mundur, gue gak berani jadi imam. Nah, paham gitu ya? Makanya masjid dibangun pasti ada pintu sampingnya. Di samping untuk imam datangnya belakangan, makmum kudu duluan. Gak kayak di majelis ini. Kalau mau sholat, maka imam saya mau sholat, ya baru berapa guru-guru. Itu namanya karakter combro basi. Tahu mau sholat jamaah bukan siap wudhu duluan. Imam disuruh nungguin makmum. Akhir zaman. Semua sudah dibalik-balik. Raja, pembeli raja, ya kan, penjual, pelayan raja. Sekarang dibalik. Kalau mau beli apa-apa kudu inden, kudu nunggu. Kalau mau buru-buru diapik, dinaikin tuh harga. Dibalik namanya itu. Pembeli bukan raja lagi kalau begitu. Pembeli budak penjual. Dirobah, udah banyak yang dirobah sekarang. Cuma tak pada sadar aja. Karena makan nasi uduk mulu tiap pagi. Nasi dikit sampai yang banyak. Ya gitu. Kasih, begini independen aja, nggak perlu jatuh. Nggak enak ntar orang. Oh, nggak pakai nggak enak. Lu ngelawan Tuhan enak aja, masa gua ngomong nggak enak. Paham? Dulunya kemana nih? Yang nggak kenal lu jangan pakai merengut. Asal banget. Bukan lu. Kalau lu marah ya berarti lu. Paham ya? Ini untuk menunjukkan tidak ada dusta di antara kita. Jangan sampai perbuatan-perbuatan buruk menjadi adiksi. Wah, bisa gua, bisa. Cuma gua ngimbangin aja, gua kasih. Gua menunjukkan kasihan gua, mau yang lagi gua nggak mau. Dan apa-apa yang Allah berikan kepada saya ini merupakan gift. Wah, lu kira gua ngerti. Wah, sini yang pada pintar bahasa Inggris ngomong gua sini. Kalau berani ngomong gua lagi ngajar, gua guyur. Gua lagi ngajar. Nanti. Tuh. Gak perlu jaga perasaan, murid ini gak perlu jaga perasaan. Guru sakit juga gak pada nengokin, tinggal pada nyolongin ilmu aja. Guru mati juga gak pada tahu. Gak begitu, maka ketemunya seminggu sekali. Begitu gak boleh zaman sekarang. Makanya banyak yang pada ketipu, ada ngaku nabi palsu. Itu. Nah, ini namanya bagus ngaku nabi. Udah macam-macam sekarang. Namanya sih. Udah gue gak sempat. Gua nggak sempat ngomongin alam luar, gua lagi ganyang murid-murid yang ada di sini supaya pada jadi benar. Amin. Bukan berarti saya udah benar, kita supaya benar bareng-bareng. Kan apes banget kalau saya belum benar, saya nggak mau ngajakin orang berbuat baik, apes. Apes, tapi kalau saya belum baik, saya ngajakin orang berbuat baik supaya kita sama-sama baik. Makanya dalam hidup ini pun yang enak-enak aja lah. Kita itu udah sering yang gak enak kan? Anak-anak ngebalikin bisa kagak. Emang enak itu? Ya. Motor kredit, giliran bayar itu belum ada. Enak itu? Ya. Nah udah waktu ngaji, waktu pertama ketawa aja udah. Upain tuh kredit. Ribet. Mobil pakai alarm berisik, udah manis, berisik. Itu pasti mobil itu. Paham ya? Jadi kita lihat, sudahkah kita mendapatkan anugerah dua hal itu tadi? Kita konsisten dalam janji, menepati janji. Kita sudah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti Tuhan itu adalah Allah. Maka segala peraturan Allah yang ku yakini adalah sebagai Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Begitu. Maka aku patuhi Allah. Aku jalankan perintahnya, aku tinggalkan segala yang dilarang olehnya.
Lahir 4 perkara. Yang pertama, sehatul ilmi. Benar ayat 3-nya. Wasidqul qasdi, dan benar tujuannya. Apa tuh yang dimaksud dengan sehat akidahnya? Yang dimaksud orang kalau sudah mendapatkan kesehatan pada akidahnya, dia yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka dia percaya dengan jaminan Allah. Rezeki Allah yang atur, hidup Allah yang hidupin, makan Allah yang ngasih. Jangan sampai kufur. Bagaimana kalau Pak Kecap tak makan? Kufur ngomong begitu. Itu kufur. Nggak tahu orang sekarang nggak dibahas. Karena lagi pada repot tuh di YouTube ada ngomong Qorin, roh, langit ke-7. Apa itu pernah ke sono? Tuh, ajarin aja orang yang benar-benar begini nih, selamatin dulu keimanannya. Kasih tahu kriteria-kriteria keimanan, kriteria-kriteria orang yang jadi bahaya kalau melakukan itu. Orang bagaimana bisa mengerjakan yang baik-baik kalau nggak tahu kriteria baik? Orang bagaimana bisa menghindari keburukan kalau tidak tahu kriteria keburukan? Ini saya ngomong begini, ngajar cara begini, cerdas itu. Tanda saya. Kalau saya lebih berpikir pribadi saya, lebih mencari uang, bukan begini cara ngajar saya. Bagaimana saudara-saudara? Jangan makan babi ya. Sebab babi itu Allah betul tahu. Paham? Ajarin yang berjuang dari orang-orang zaman sekarang pada laganya doang, laga luar soal pengumpaman bola di market dompet. Di orang jaga. Biar baca tasbih juga kalau maling mah tetap maling. Apalagi zaman sekarang orang nyolong pakai bismillah. Benar-benar. Ada yang pakai judul agama sekarang pada ngikut. Ntar udah pada ngikut, terus dibohongin, rame-rame. Yang nyuruh goblok siapa? Zaman sekarang tuh begitu. Ditipu mau, giliran ngaji yang benar, goblok dengan naik-naik. Kalau saya bukan yang punya duit, gak malu. Bukan tujuan minta duit kok. Tujuannya apa? Jangan berakhir buat agama. Makanya guru-guru banyak yang pada gak jujur karena umatnya model begitu. Kalau udah hatinya enak baru ngasih. Kalau udah hatinya enak baru hadiah. Mestinya otak berpikir, oh ajarannya bener. Gua mau diselamatin supaya mati aku sama timah. Kuburan gua enak, hari berarti gua enak, pada masa gua enak. Berdebat di timbangan gua bagus, berdebat suatu lagi gua selamat menuju surga. Berarti ini orang sayang sama gua. Oh kita udah sayang sama orang, apa juga kita kasih. Nanti guru nggak perlu minta, murid nggak perlu diminta, guru nggak perlu minta. Itu baru benar guru dan murid. Paham? Begitu. Jadi saya nggak pernah malu, gak isi ngomongnya begini, gak cabut. Beras 50 kilo buat 1 bulan penuh. Makan malam pagi di Spitek, makan malam pagi di Spitek. Ilmu sekali sampaikan habis kan? Listrik sebulan, bayar PLN. Yang sinar yang dipakai sebulan kemarin ada lagi nggak? Bensin beli motor, beli bensin buat motor, habis bisa ada lagi. Rokok bisa ada lagi. Buat ngaji, melangit haji, bakhil. Saya tidak pernah malu bicara seperti ini karena ini adalah salah satu kerangka dalam pendidikan. Mau menilai apapun terserah. Karena Nabi pun sudah macam-macam dianggap tukang sihir, dianggap majnun, dianggap tidak ada urusan. Makanya keislaman kurang lebih 23 tahun dunia mengenal Islam. Kenapa? Karena pimpinan yang ngomong begitu, pengikutnya pun nah. Bukan kayak model sekarang, cium tangan bolak-balik, malah ada 3 balik, sekarang ada model baru kan. Cium tangan dan besok-besok tangan gua. Lu nyerut, cium tangan lu. Udah mau cium tangan itu nggak dirapi, ingat minyak sawi coy. Paham? Rapi, kalau mau ketemu guru rapiin. Rapiin yang benar. Assalamualaikum, salam. Dan kalau cium tangan guru jangan gara-gara itu, dilepein tangan guru. Kita masih sengaja, bukan pengen dicium. Karena ini hak umat. Kan begitu. Yang nanti saya hadir.
Wah, penyok. Panggil saya Habib. Lu jadi Habib bukan karena diri lu, Bib. Karena Nabi. Jangan pakai overacting. Gak boleh ngomong begitu. Yang bukan Habib pakai panggil Habib. Gak boleh. Murah. Penyok kecil, murah gede. Boleh, mana begitu gak boleh. Paham? Gitu. Waktunya enak ya enak. Kan waktu paham. Paham? Enggak begitu saya. Paham. Gitu. Ada lagi. Ntar aku begini lagi. Paham ya? Jadi dari sebab patuh akan muncul panasya'a, katanya akan muncul panasya'a, akan muncul, akan terbit fathah. Akidah jadi benar. Ya. Tujuan jadi benar. Sidqul qasd. Apa yang dimaksud sidqul qasd? Al-ikhlas lillahi ta'ala fil ibadah, fala yaqsud bi ibadatihi siwa. Kalau sudah akidahnya benar, cara menuhankan Allah, yang mengakui ketuhanan Allah itu benar pengakuannya, sesuai dengan perbuatannya, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggal. Kemudian mengimani bahwa para nabi dan rasul adalah utusan Allah. Kemudian khususnya Nabi Muhammad SAW, segala apa yang datang dari beliau itu petunjuk benar. Yakin, shadaqatul azim wa shadaqa Rasulullah. Udah begitu tuh, maka pasti katanya tujuan ibadahnya pun pasti benar. Duha gak nyari duit, tapi nyari ridho Allah. Sholat 5 waktu gak takut masuk neraka. Jadi faktor mengerjakan sholat 5 waktunya bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut ingin dibagi rezeki, bukan karena ingin dibagi rezeki, bukan karena takut dibakari neraka, bukan karena ingin masuk surga, tapi mentaati Allah. Karena Allah perintahkannya sholat, maka jangan minta embel-embel apapun, udah sholat aja kerjain. Kalau udah benar mah gak bakalan salah tetap malaikat. Ya, kita aja juga ngerti. Ini peci, itu sendal. Ya, ngerti nggak kita? Peci mesti masuk dari mana? Kita aja yang hamba bodoh ngerti bahwa peci mesti di kepala, sendal mesti di kaki. Tahu. Coba orang gila, nggak pernah tahu sendal kanan mana kiri mana, nggak tahu ya man. Nggak mesti ketawa kan awal. Tadi nangis, tadi ketawa. Gitu, paham ya? Nah, kita mesti betul-betul waras gitu maksudnya dalam keislaman ini waras. Ini kan racunnya dunia karena banyak yang ngaku Islam tapi keislamannya gak waras. Sesuai nafsu. Kalau nurut sama gue berarti golongan gue. Kalau nurut berarti bukan golongan gue. Minta dikit lagi. Dikit lagi di partai ini pada bukan main lah. Ya. Kemarin kita gini itu kan fotonya. Tangkap gimana? Pejabat, fotonya kita gini nih. Ditangkap kita diaduin, perbuatan tidak menyenangkan, menghina, mencemarkan nama baik. Apa kok dipelet-pelet itu? Nah, begitu giliran mau jadi presiden, giliran mau jadi dewan, apa begitu colok mukanya pakai paku gila. Malah disuruh, coloklah, disuruh. Wah heran orang sekarang, asal ada maunya pengen digampar mau. Dulu ziarah Habib Umar bin Hud, Itu kan kalau pernah gampar orang tuh udah insya Allah dah agama Islam itu orang berkah doa beliau bukan udah melalui gamparan. Tujuannya apa? Digampar supaya buruknya hilang, pahala murah rezekinya jadi terhindar, jadi rezekinya gampang, digampar bukan menunjukin muka. Giliran ngaji di sini baru belakang. Lo mah. Jadi jangan berpura-pura jadi Islam. Semuanya perbuatan tidak patuh kita, rencana kita, tujuan kita Allah tahu. Malulah kepada Allah. Dosa kamu yang masa lalu saja kalau Allah buka, orang yang sekarang dekat sama kamu itu bakal jauh dari kamu karena tahu busuknya kamu. Sudah yang lalu biar berlalu, yang kedepannya bagus. Jangan masih begitu-begitu juga. Jadi kita punya pemikiran, punya bahasa kasarnya, punya otak, jangan tuli. Sebab kuping saja tuli bikin capek.
Bagaimana otak tuli? Wal'iyadu billah. Kemudian wal wafa bil ahdi, ay imtithal awamir li qaulihi ta'ala wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh. Apa yang didatangkan dari Rasulullah SAW pada kamu, ambil. Tidak boleh dipilah-pilah. Ya. Wa hifdzul hidd atau wa hifdzul hadd, dan memelihara batasan-batasan. Apa yang dimaksud? Ijtinab nawahi. Liqaulihi ta'ala wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah pada dirimu maka tinggalkan. Jadi rumus agama begitu, diperintah kerjain, dilarang tinggalin. Ini jangan kayak model sekarang nih, lagi zaman-zaman naudzubillah min dzalik, gaul mulut ya, naudzubillah min dzalik, LGBT, lesbian segala macam. Malah sekarang banyak yang lesbi pada pakai jilbab, yang homo pada pakai peci. Itu penyebab gempa bumi, itu penyebab bumi terbelah, itu penyebab gunung menyembur, itu penyebab badai datang. Paham? Hati-hati. Minimal kita tidak menerima dengan hati kita, tidak sepakat dengan semua itu. Bahaya. Ya. Kemudian dalam hadis dinyatakan bahwa wa fi hadits sahih, inna Allah farada faraid fala tudayyi'uha. Allah telah memerintahkan daripada perintah-perintah wajibnya, jangan kau sia-siakan perintahnya. Jadi apa yang diperintah jangan gak dijalanin, jangan dienteng-entengin. Ya, wa hatta hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah memberikan batasan-batasan, jangan kau tabrak, jangan kau langgar. Wa harrama asya'a fala tantahakuha. Dan Allah telah mengharamkan daripada beberapa macam keharaman, maka janganlah kau remehkan, engkau langgar, kau anggap ringan. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'ibad ma yasha'una wa hum musirruna 'ala al-ma'asi, fa'lam anna dhalika istidraj minhu lahum." Thumma tala فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Kata Sayyidina Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, apabila kita melihat nih, Allah memberikan kepada berapa hambanya apa yang mereka mau. Apabila kalian melihat ada hamba yang dikasih apa aja yang dia punya mau, padahal dia itu terus-terusan berbuat maksiat, gitu, maka ketahuilah bahwasanya pemberian Allah itu adalah uluran kepada orang itu. Jadi bukan nikmat, tapi diulur sama Allah. Kemudian Rasulullah SAW membaca, manakala mereka melupakan apa yang diberi peringatan kepada mereka, manakala mereka melupakan peringatan yang Allah beri kepada mereka, artinya anggap enteng, tidak melaksanakan, fatahna, kata Allah Ta'ala, alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan segala jurusan pintu-pintu untuk mereka bisa mendapat apa yang mereka mau. Begitu maksudnya. Hatta, sehingga idza farihu, ketika mereka sudah bergembira mendapati bima utu, apa yang diberi kepada mereka, mereka sudah jadi gila, akhadnahum baghtatan, akan aku ambil sekaligus, fa idza hum mublisun, maka menjadilah mereka itu orang-orang yang bangkrut dengan sebenar-benarnya bangkrut dan menjadi orang yang celaka. Jadi kalau orang yang tukang banyak salah, tukang maksiat, bohong mulu, selingkuh mulu, ini mulu, kelihatan masih sehat, kelihatan masih enak, tidur gampang, ini gampang, itu uluran dari Allah. Sampai
begitu dia merasa, wah buktinya nggak ada teguran apa-apa. Nah disitulah Allah akan datangkan teguran yang secara mendadak. Dikasih susah tidur, dikasih sakit kaki, kepala, badan, segala macam. Jadi beda. Orang-orang soleh juga dikasih penyakit. Cuma itu adalah musibah untuk imtihan naik derajat. Lain dengan para pelaku dosa, Allah akan hantam mereka karena kesalahannya. Paham ya? Makanya pikir dulu dah, fakir wajabir. Pikirin dulu baru melakukan segala sesuatu. Fakir waf'al, pikirin dulu baru melakukan. Jangan sembarangan, merasa orang nggak tahu. Wah, di depan pura-pura baik, di belakang jahat. Di depan pura-pura jujur, di belakang maling. Apalagi zaman sekarang banyak maling teriak. Nah, ini sedikit ada yang perlu lagi saya sampaikan, sangat penting soalnya ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliq yaumil qiyamah. Ada 7 golongan manusia yang tidak dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah di hari kiamat. Artinya Allah murka kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan tidak akan diberikan keselamatan, tidak akan diberikan kebagusan dan kebaikan kepada mereka. Wa yadkhiluhumun nar, dan akan Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Siapa dia? Al-fa'il wal maf'ul bih. Homosek nih. Ya. Dua nih homosek, dua orang yang melakukan homo nih. Ya. Ruwaya anhu sallallahu alaihi wasallam kan, idza ada rajula fa huma zaniyan, apabila datang 2 orang lelaki katanya. Ya, artinya mereka ya na'udzubillah min dzalik, jijik contohnya pun. Maka sesungguhnya mereka sedang melakukan zina. Ya. Jadi melakukan homoseks itu adalah zina. Fa idza azalil mar'atul mar'ah fa huma zaniyan. Apabila 2 perempuan yang saling begitu juga tuh lesbi, maka mereka juga adalah pelaku zina dua-duanya tuh. Wa nakih biyadi, orang yang suka onani. Ya. Hati-hati anak muda. Ya. Orang yang suka onani itu bakal dilaknat oleh Allah SWT. Dan tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Taala. Jangan sembarangan pegang HP, Android segala macam, lihatnya enggak, melakukan hal-hal yang enggak benar. Dia mengeluarkan mani dengan cara na'udzubillah min dzalik, maka dia bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah na'udzubillah min dzalik tidak bakal dikasih keturunan mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang jelas Allah murka melaknat mereka. Wa nakihul bahimah, dan yang menyetubuhi binatang. Kita lihat orang-orang kafir, ya, ada kadang-kadang mengawini binatang. Kita lihat itu suka terjadi yang seperti itu. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik ya. Wa nakihun mar'ah min duburiha, dan lelaki yang menyetubuhi istri bukan dari lubang kemaluannya, tapi dari lubang anusnya. Ini harus dijelaskan, la haya'atu din, tidak ada malu dalam agama, supaya jelas. Sebab ada aliran-aliran yang menyetubuhi istri dari belakang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka menyetubuhi bukan yang berhak sebagaimana mestinya, tapi dari lubang anus. Waliyadzubillah, itu mereka orang-orang yang dilaknat juga. Wal jami' bainal mar'ah wa bintiha, dan orang yang mengawini emak sama anaknya. Emaknya dikawin jadi bininya, anaknya juga dikawin juga. Pernah kejadian itu, saya pernah dengar ada satu orang melaporkan seperti itu. Saudaranya ada yang kawin begitu caranya. Na'udzubillah dari itu juga bakal dilaknat oleh Allah Taala. Ya. Wazani bihalilati jari, dan orang yang berzina dengan istri tetangganya. Ini selingkuh nih, ya. Sampai kadang-kadang anak gak ketahuan bapaknya siapa, campuran. Karena di belakang mata laki, di belakang mata suaminya dia bersetubuh dengan laki-laki lain. Itu bakal dapat bakat dan busuk kemaluannya orang seperti itu. Waliyadzubillah. Ya. Wal mu'ti jarah, dan orang yang menghina tetangganya. Bil qaul au wal fi'l, dengan ucapan atau dengan perbuatan, hatta yal'ana, sampai tetangganya itu karena diganggu terus sampai melaknat dia, anak. Maka orang itu bakal dapat laknat yang mengganggu tetangganya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Makanya jadilah manusia itu oleh Rasulullah SAW. Itu seperti itulah dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Hendaknya kita hindari 7 hal itu tadi, jika ingin mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian ada anjuran
Ada ungkapan, ada pemberitahuan. Man ashghalahu haq rabbih an hukuk nafsih wa hukuk ikhwanih fahuwa abdul hadratil ilahiyah wa huwa mashghulun bihaq rabbih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah malam Sabtu akan datang akan kita jelaskan nanti insyaallah ya. Nah, jadi apa namanya subhanallah malikul qudus. Mari kita menjadi Islam yang betul-betul Islam kata Allah dan Rasulnya. Sehingga kita akan dikelompokkan bersama orang-orang mukmin ya, yaitu para aulia dan sholihin. Fi dzillah yauma la dzilla illa dzilluh ma'a anbiya'i wa asfiya'i. Nanti di padang mahsyar menunggu hisab akan berada di tribun di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Enggak kepanasan, enggak berjemur keringat, dan bersama orang-orang para nabi dan para siddiqin. Wa ulaika apa tujuan doa tarawih? Ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Betul-betul mulai hari ini kita berhati-hati. Ingat, bohongmu diketahui Allah, pura-puramu diketahui Allah. Kalau memang betul-betul otakmu tidak sakit, telingamu mendengar segala nasihat, timbulkan rasa takut di hati kepada Allah Ta'ala. Karena siapa yang berbuat, pasti dia akan memetik hasilnya. Kalau sekarang merasa aman, oh karena punya teman, oh karena ada yang mendukung, oh karena ada yang bela, oh karena merasa kuat, oh karena merasa bisa menang. Iya. Ingat, tentaranya Allah itu banyak. Ada kalanya batu yang kecil bisa membuat kamu jatuh tengkurap. Ubin yang licin bisa membuat kamu geledak. Kayu yang ada di atas kepalamu bisa membentur kepalamu. Dan yang lain-lainnya. Yang penting doa selalu kita ucapkan agar Allah selalu menyelamatkan diri kita. Tetapi doa saja tidak cukup. Doa itu harus dibuktikan dengan fi'il. Kita taati Allah dan Rasulnya. Supaya betul-betul antara doa, keinginan dan yang kita dapat bisa sesuai. Paham itu? InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Dan tidak pantas di pengajian ini ada yang merasa sakit hati, karena tidak ada satupun orang yang menyakiti hatinya. Kalau orang merasa sakit dengan keterangan agama, berarti hatinya harus diberikan sembuh dari penyakit itu. Kenapa? Karena agama harus kita berkata, jika itu Quran, shadaqallahul azim. Jika itu hadis, shadaqallahu Rasulullah SAW. Insaflah, jangan gengsi. Sebelum aibmu dibuka, nanti sekitar apapun kau tutupi aibmu, Allah akan buka aibmu itu sampai orang tahu siapa kamu yang sebenarnya. Wal'iyadu billah. Semua manusia kita ini semuanya punya hari-hari masa lalu yang kelap, yang hitam, yang buruk. Biarkan yang buruk telah berlalu. Yang memiliki ada gambar tato di tangan, jangan merasa sedih. Tadarruk kepada Allah. Minta kepada Allah Ta'ala rahmat. Allah tidak berpaling dari orang-orang yang meminta rahmat darinya. Ya. Karena orang sehebat apapun kesalahannya, ketika dia berusaha tobat, maka Allah akan menyambut. Sebagaimana seorang ibu yang anaknya hilang kemudian ketemu, Allah lebih menyambut orang yang bertobat daripada seorang ibu yang anaknya hilang kemudian ketemu. Begitulah cara Allah menyayangi hambanya. Jadi jangan putus asa. Yang penting hatimu bening, yang penting tujuanmu murni, maka kau akan bersama orang-orang yang mulia. Maka kau akan bersama orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup, saya masih menyampaikan juga bagi yang belum mendapatkan al-Qur'an, karena tidak pantas orang sebanyak ini dikirimin al-Qur'an dengan gambar-gambar orang-orang yang soleh, tidak dijadikan sebagai hiasan rumahnya. Padahal kita juga memerlukan itu tanggal. Bagi yang belum mendapatkan, nanti hubungin Haji Mustafa insyaAllah. Paham itu? Ngerti itu? Nah, insyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khusus buat diri saya dan keluarga saya, dan juga umumnya buat antum semua. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita kedatangan salah satu dari saudara kita, yaitu saudara Alvin. Ini beliau
tadinya ikut sama Al-Habib Abdullah As-Segaf, putra Habib Segaf. Habib Segaf itu putranya Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Beliau ini tadinya belajar sama, artinya ikut khidmat kepada Habib Abdullah. Beliau ini kebetulan dakwah di Gorontalo, dan masuk beliau ini ke komunitas beberapa daripada anak-anak muda. Paham itu? Nah, jadi cara berpakaiannya seperti itu karena memang harus masuk ke lingkungan yang memang tidak mengejutkan. Kalau masuk ke lingkungan yang memang harus didakwahi, yang memang belum bersenyawa dengan hal-hal yang sebagaimana umumnya kita tahu, kemudian kita mengenakan pakaian-pakaian yang mengejutkan, maka sudah barang tentu mereka akan alergi. Maka terpaksa harus masuk menyesuaikan. Yang penting apa? Yang penting tujuannya adalah dakwah ilallah. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita ini semuanya memiliki kewajiban dakwah. Yang bisa dakwah mengajarkan orang makan dan minum dengan tangan kanan, lakukan. Yang bisa mengajarkan berdakwah, yang hanya baru bisa mengajarkan cara masuk kamar mandi, keluar masuk kamar mandi dengan masuk kaki kiri, keluar kaki kanan dengan baca doa. Waktu mau sebelum masuknya, keluar juga sambil kaki kanan dan baca doa. Lakukan. Yang bisa membentuk majelis burdah di rumahnya, lakukan. Apa saja. Yang jelas apa? Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua pelaku baik akan lihat hasil kebaikan yang dikerjakan. Semua pelaku buruk pun akan melihat daripada hasil keburukannya. Nah, ini kebetulan di malam Selasa pertama ini tadi beliau sudah bilang ingin membaca sholawat. Insya Allah di malam Selasa yang akan datang nanti untuk kedatangan beliau yang kedua kali. Yang penting ini sekarang salam kenal saja dulu. Nanti insya Allah pada malam Selasa yang akan datang beliau hadir lagi. Kita akan minta beliau untuk membaca sholawat. Paham itu? Begitu. Jadi biasakanlah tidak alergi melihat orang hanya memandang dari pakaian. Bukankah kita tahu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya. Masa lalu semuanya kita punya. Mungkin kita lebih kotor dari orang-orang yang kita selama ini anggap apa? Nah, untuk kita tadi. Yang tahu siapa mulia di antara kita adalah Allah Rabbul Alamin. Paham itu? Niatul mu'min khairun min amali. Insyaallah apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum saya tutup, mari kita baca suratul Fatihah. Teruntuk Al-Habib Salim Murtada Al-Abbas, seorang tua yang sangat Masya Allah tidak hadir di acara saya sini dan acara-acara dimanapun. Pada malam setelah bulan puasa kemarin itu beliau hadir. Beliau wafat, pulang ke rahmatullah. Kemudian juga Habib Umar bin Mustafa dan juga Ustaz Hasan. Saya punya guru dari Sabah. Juga saya dengar kabar tadi meninggal dunia. Siapa saja yang dari minggu kemarin sampai minggu sekarang, dari minggu sebelumnya sampai minggu yang kemarin, yang telah pulang ke rahmatullah, kita minta agar Allah mengampuni dosanya, memaafkan kesalahannya, dan menjadikan kuburnya Allah dan Rabbul Jinan. Ada hadirnya, binadil hadir lahum wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.